Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan baik selalu ya. Oh iya, selamat hari Minggu ya. Jangan lupa nanti ikut misa online ya. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran 4, yaitu tentang Yusuf. Adik-adik sudah siap untuk belajar belum? Sudah pada sarapan kan? Sudah pada mandi? Wah, kalau sudah siap, yuk kita mulai. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Oke, ambil sikap berdoanya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah melindungi aku sampai pada hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar agama Katolik. Kiranya Tuhan Yesus mau mendampingi kami dan membimbing kami selama kami belajar, agar kami dapat belajar dengan baik, sehingga kami dapat mengerti pelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih adik-adik ya sudah ikut berdoa bersama kakak. Nah, adik-adik di sini siapa yang punya adik? Atau siapa yang punya kakak? Atau ada yang anak tunggal di sini? Oke. Nah, adik kalian perempuan atau laki-laki? Nah, yang punya adik atau kakak di sini siapa yang sering main bareng? Atau siapa yang sering bantu adik atau kakaknya belajar? Ada? Atau pernah nggak kalian berantem atau berebut mainan sama adik atau kakaknya? Wah, kalau ada yang pernah berantem, itu nggak boleh ya, itu nggak bagus. Nanti adik atau kakak kalian akan marah dan merasa kesal sama kalian. Nah, kakak mau tanya sekarang, di sini siapa yang pernah membantu adik atau kakaknya? Membantu apa saja? Misalnya membantu merapikan tempat tidur, atau membantu mengambil piring, atau membantu memakaikan baju atau celana. Siapa yang pernah? Wah, bagus ya kalian, hebat ya. Nah, sebagai seorang kakak atau adik, hendaknya kita harus saling membantu. Nah, adik-adik, sekarang tolong diambil bukunya dan dibuka halaman 41. Coba dicari dulu halamannya. Sudah ketemu halaman 41? Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah ketemu, sekarang coba dibaca judulnya nih. Judulnya adalah Membeli es krim untuk Adi. Nah, di dalam halaman ini ada berapa gambar? Ada 6 gambar. Gambar A, B, C, D, E, dan F. Nah, kakak minta tolong coba adik-adik diamati ke-6 gambar ini ya. Nah, dari gambar A, ini gambarnya tentang apa ya? Ada yang tahu? Iya, gambar A ini ceritanya adiknya menangis, ingin makan es krim. Terus gambar B, ini apa ya kira-kira ya? Iya, di gambar B ini si kakaknya meminta uang kepada A ya untuk membelikan adik es krim. Lalu di gambar C, ini apa ya? Iya, jadi si adik dan kakak pergi membeli es krim dengan naik sepeda. Lalu di gambar D, mereka lagi ngapain ya?
Iya, mereka sedang parkir sepeda dan sudah sampai di warung. Lalu yang di gambar E, iya, di gambar E ini kakak dan adiknya membeli es krim, masing-masing satu untuk kakaknya dan satu untuk adiknya. Lalu yang di gambar F, gambar terakhir, iya, adik dan kakaknya pulang dan makan es krim. Nah, bagaimana ya ekspresi dari si adiknya? Apakah menangis lagi? Oh, tidak ya, sudah merasa senang ya. Iya. Nah, kakak minta coba adik-adik membuat cerita dari keenam gambar ini. Terserah ceritanya mau seperti apa, bebas. Yang penting berdasarkan dari gambar ini. Bisa ya? Bisa. Oke, kakak tunggu. Nah, adik-adik, cerita kalian sudah selesai belum? Oke. Nah, kakak juga punya cerita. Kakak sudah buat cerita dari di gambar halaman 41. Nah, kakak akan bacakan cerita yang telah kakak buat ya. Oke. Judulnya membeli es krim untuk adik. Namaku Lukas. Aku mempunyai adik perempuan bernama Esther. Suatu hari, Esther menangis karena ingin makan es krim. Aku pun ingin membelikan es krim untuk Esther, tapi aku tidak mempunyai uang. Akhirnya, aku meminta uang kepada ayah. Setelah mendapatkan uang, kami pergi ke warung dengan naik sepeda. Saat sampai di warung, kami menaruh sepeda di depan warung. Aku dan Esther masuk ke dalam warung dan membeli 2 buah es krim. Akhirnya, kami makan es krim bersama-sama dan Esther merasa senang sekali. Yaitu cerita buatan kakak. Nah, tadi di gambar ini si kakak ini sudah berjuang untuk meminta uang kepada ayah. Lalu tadi di sini dia juga membonceng adiknya naik sepeda. Terus sudah menuntun dan menaruh sepedanya sampai bisa membeli es krim. Berarti kita kalau ingin menolong atau membantu kakak atau adik kita harus penuh dengan perjuangan agar bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke, mulai dari sekarang adik-adik harus bisa menolong dan membantu adik atau kakak kalian ya apabila mereka sedang mengalami kesulitan. Ya, adik-adik, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang Yakub dan Esau. Ceritanya tentang Yakub merebut berkat anak sulung. Berkatnya harusnya untuk Esau, tapi akhirnya diberikan kepada Yakub. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Yusuf. Adik-adik, ada yang tahu nggak Yusuf itu siapa ya? Nah, oke, kakak akan menjelaskan sedikit tentang Yusuf. Berhubungan dengan cerita kemarin, jadi Bapak Yakub ini Bapak Yakub ini mempunyai 2 istri, yaitu Rahel dan Lea. Rahel dan Lea ini merupakan adik dan kakak. Yang menjadi kakak adalah Lea dan adiknya adalah Rahel. Bapak Yakub ini mempunyai anak sebanyak 12 orang, sama seperti jumlah murid Yesus. Berikut ini adalah nama-nama dari 12 anak Yakub. Anak yang pertama bernama Ruben. Ya, kelihatan ya gambarnya ya. Oke, coba adik-adik lihat dulu gambarnya. Ya, anak yang pertama adalah Ruben. Pasti adik-adik pernah mendengar ya orang yang bernama Ruben. Nah, yang kedua ini adalah Simeon. Anak yang ketiga adalah Lewi. Anak yang keempat Yehuda. Anak yang kelima Dan. Anak yang keenam Naftali. Anak yang ketujuh Gad. Anak kedelapan Asher.
anak ke-9 Isakar, anak ke-10 Zebulon, anak ke-11 Yusuf, dan anak yang terakhir atau anak ke-12 adalah Benyamin. Nah, tadi Yusuf itu anak keberapa ya? Iya, Yusuf adalah anak ke-11. Nah, di sini ada sedikit gambar penjelasan tentang anak dari Bapak Yakub. Karena Bapak Yakub mempunyai 2 istri, nah ini adalah penjelasan anak dari istrinya Lea dan Rahel. Nah, Lea ini mempunyai anak Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak dari Lea berjumlah 6. Lalu di sini ada namanya Zilpa. Zilpa dan Bila ini merupakan budak dari masing-masing istri. Di sini Zilpa ini budaknya Lea dan Bila ini adalah budaknya dari Rahel. Nah, Zilpa ini juga mempunyai anak dari Bapak Yakub, yaitu Gad dan Asher. Lalu Rahel ini juga mempunyai anak bernama Yusuf dan Benyamin. Lalu Bila atau budak dari Rahel mempunyai anak bernama Dan dan Naftali. Nah, budak ini maksudnya seperti pembantu dalam sebuah kerajaan atau dalam sebuah rumah tangga seperti itu. Jadi total anaknya ada 12. Nah, adik-adik, siapa yang menonton video? Ya, kakak punya sebuah video, yaitu kisah tentang Yusuf diperlakukan dengan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Cerita ini dari Kitab Kejadian bab 37. Nah, adik-adik bisa membaca cerita ini dari buku halaman 43 sampai 44. Nah, untuk memperjelas cerita ini, kakak akan menayangkan sebuah video. Yuk kita simak bersama-sama. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya
dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Ya, adik-adik tadi sudah menyaksikan video tentang Yusuf. Bagaimana isi videonya? Bagus gak? Iya, bagus ya. Tapi ceritanya juga sangat menyedihkan ya, karena Yusuf diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Nah, dalam video tersebut, Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena dibenci, akhirnya Yusuf ini dibuang ke dalam sumur dan jubahnya diambil oleh saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya ini bilang kepada Yakub atau ayahnya bahwa Yusuf ini dimakan oleh binatang buas. Kakak punya 5 pertanyaan. Nah, adik-adik tolong jawab berdasarkan video yang telah kalian tonton ya. Sekarang pertanyaannya ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Oke, ditulis dulu ya. Iya, sudah selesai ditulisnya. Oke. Nah, adik-adik sekarang kalian menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Iya, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena Yusuf ini paling disayang oleh ayahnya, dan Yusuf suka bermimpi. Mimpinya ini tuh aneh-aneh gitu, jadinya saudaranya ini tidak suka dengan Yusuf. Lalu yang kedua, bagaimana isi dari mimpi Yusuf? Nah, tadi dalam video tadi tuh Yusuf itu bermimpi tentang apa ya? Iya, Yusuf bermimpi tentang ada beberapa berkas yang berikat-ikat lalu mengelilingi berkas punya Yusuf. Dan satu lagi, Yusuf juga bermimpi ada bintang sebanyak 11, matahari dan bulan yang mengelilingi Yusuf. Nah, itu mimpinya.
Lalu yang ketiga, apa yang direncanakan oleh Ruben dalam video tadi? Ayo, Ruben ingin ngapain ya? Iya, Ruben ingin membuang Yusuf ke dalam sumur. Lalu yang keempat, apa yang dikatakan saudara-saudara Yusuf kepada ayahnya? Iya, saudara-saudara Yusuf mengatakan kalau Yusuf itu dimakan oleh binatang buas. Mereka sambil menyerahkan jubah yang dipakai oleh Yusuf yang berlumuran dengan darah. Dan yang terakhir, apa pesan yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut? Iya, pesan yang dapat kalian ambil adalah kita sebagai saudara, sebagai adik atau kakak harus saling menyayangi, harus memperlakukan kakak atau adik kita dengan adil, tidak boleh saling membenci, tidak boleh berantem atau bertengkar. Ya. Iya, adik-adik, kita sudah menyaksikan cerita tentang Yusuf diperlakukan secara tidak adil. Walaupun ceritanya agak menyedihkan ya, dan sangat tidak bagus ya untuk ditiru, tapi kita dapat meneladani hal-hal positif atau sikap-sikap yang baik dari Yusuf. Nah, Yusuf ini walaupun dia dibenci oleh saudara-saudaranya, tetapi ia tetap sabar, tetap rendah hati, dan tidak membalas kejahatan yang dibuat oleh saudara-saudaranya. Untuk itu, adik-adik dapat meneladani sikap dari Yusuf. Kita tidak boleh dendam kepada orang-orang yang melakukan kejahatan atau perbuatan buruk kepada kita. Pembelajaran pada hari ini sampai di sini dulu ya adik-adik, kita lanjut lagi minggu depan. Nah, sebelum kita menutup pembelajarannya, kita berdoa dulu. Ambil sikap berdoanya ya. Ya, sudah siap ya? Kita akan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah membimbing dan melindungi kami selama kami belajar pada hari ini. Kami telah belajar cerita dari Yusuf. Semoga kami dapat meneladani sikap-sikap yang baik dari Yusuf dan mengajarkan kami untuk selalu rendah hati dan tidak balas dendam kepada orang yang melakukan perbuatan jahat kepada kami. Semoga materi yang telah kami pelajari pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya adik-adik, minggu depan kita akan melanjutkan lagi cerita tentang Yusuf berada di kerajaan Mesir bersama dengan Potifar. Karena cerita Yusuf ini agak sedikit panjang ya, makanya kakak bagi menjadi 2 kali pertemuan. Oke, terima kasih banyak ya adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.